Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat. Masku pernah salah tanya kan gawas ada lanyar. Siapa aku? Tidak ada kata lain yang patut lagi diucapkan kecuali rasa syukur. hilang. Dengan terus bersyukur, insya Allah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, nikmat Allah, sesungguhnya ada benar-benar sangat keras. Al-Quran surat 30 ayat 7. Syukur yang kita ucapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud kenyataan melalui penguatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi dan senantiasa diberi perlindungan dari petunjuk dalam mengalami sama dari kehidupan dunia dan tidaklah menciptakan diri dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Manusia sendiri dalam Allah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan telah berlalu pada sekitar 5 hari yang lalu. Bulan ini menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, tadarus Al-Quran, bersedekah, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna yang dominan di bulan mulia tersebut, yakni di bulan Ramadan. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi madrasah dalam menempa jasmani dan rohani kita sebagai umat Islam untuk menjadi pribadi yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya, bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala, seperti sebelum Ramadan dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan untuk muhasabah atau introspeksi agar spirit ibadah kita tetap menyala pasca Ramadan. Sehingga mari kita lihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan kemarin untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan, sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah bulan Ramadan, sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi lughatan, bahasa kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius, diantaranya adalah dengan melakukan 3 hal, yaitu muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan beberapa rotokan di dalam pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Apakah yang kita niatkan di bulan Ramadan kemarin itu benar-benar dalam menjalankan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan kemarin? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri, sehingga akan berdampak pada kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif, terutama tren positif ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan kita sendiri maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki intikat yang kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa kita kalahkan bersama-sama. Allah telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan Allah, jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya adalah muraqabah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri, selalu diawasi oleh Allah, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada di dalam diri orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni segala dosa yang pernah dia kerjakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan ibadah Ramadan yang kemarin sudah kita lakukan, maka insya Allah dosa kita kepada Allah insya Allah akan terhapus. Tapi jujur saja, kita tidak hanya berbuat dosa kepada Allah, tapi juga sering berbuat dosa kepada sesama manusia. Berdosa kepada Allah, taubatnya langsung kepadanya.
Sedangkan jika kita berbuat dosa kepada sesama manusia, Allah tidak akan memberikan ampunan kalau kita belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Maka selain 3 hal tadi, muhasabah, mujahadah, dan muraqabah, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah mari kita tingkatkan silaturahim di bulan Syawal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين." Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik itu di waktu lapang dan waktu sempit, orang yang menahan amarahnya dan saling memaafkan sama manusia, dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Definisi takwa memang secara bahasa, secara lugatan adalah imtithalul awamir wastinabun nawahi, secara umum menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Tetapi dalam konteks istilahan, secara istilah, dalam konteks tertentu, takwa selalu dikaitkan dengan momen yang ada di dalamnya. Di dalam bulan puasa, inti dan tujuan dari puasa juga la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Dan menurut Imam Ghazali, wujud ketakwaan seseorang yang sudah berpuasa itu adalah bagaimana tingkat empati dan rasa simpatiknya terhadap orang-orang yang selama ini merasakan haus dan lapar, terhadap orang-orang yang miskin. Maka wujud ketakwaan itu tentu diakhiri dengan bagaimana mengeluarkan zakat, membantu orang-orang fakir miskin, membantu orang-orang yang selama ini kelaparan, haus, dan lain sebagainya. Sedangkan takwa dikaitkan dalam konteks Syawal ini adalah ada 3 hal tadi. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit, orang-orang yang menahan amarahnya meskipun dipancing-pancing emosinya, dan justru ending yang terakhir adalah saling memaafkan. Itu adalah wujud dari takwa untuk konteks di bulan Syawal ini. Ayat ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW. Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham wa la mata'an. Qala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qaddafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Fa'in faniyat hasanatuhum qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khadayahum faturihat alaihi thumma turihat bin nari. Hadis ini pun diriwayatkan Imam Muslim. Tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Tanya Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah adalah orang yang diantara kami tidak mempunyai uang dan harta benda. Mungkin jawaban dari sahabat ini sesuai dengan makna secara ekonomi bahwa orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak punya harta benda. Tetapi kemudian Rasulullah memberikan makna yang lebih dalam tentang orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang kelak di hari kiamat datang dengan lengkap membawa pahala ibadah, baik itu sholatnya, puasanya, zakatnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi di samping itu dia juga membawa dosa berupa makian terhadap orang lain, menuduh yang ini, menumpahkan darah yang ini, serta menyiksa orang lain. Tidak baik dengan tetangganya, dengan saudaranya, tidak akur. Lalu diberikanlah pada yang ini sebagian pahala kebaikannya, juga pada yang lain. Sewaktu kebaikannya sudah habis